Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang praktek shadow banking di China. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti berita, praktek shadow banking atau bank bayangan itu di China ini lagi banyak diberitakan. Ada di berita internasional, nggak cuma di China aja, tapi juga ada di Amerika, termasuk juga di Indonesia. Shadow banking itu apa? Kenapa dia bisa muncul? Cara kerjanya kayak apa? Dan kenapa bermasalah gitu. Nah, dan apa yang bisa kita pelajari dari praktek shadow banking ini? Kalau kita lihat ChatGPT ya, shadow banking itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan keuangan di luar sistem perbankan tradisional yang tidak diatur atau diawasi secara ketat oleh otoritas keuangan. Jadi kalau bank dia menghimpun dana, dia salurkan ke masyarakat, itu dipantau secara ketat. Ada laporan bulanannya, kasih ke sektor apa, kasih ke sektor apa, itu ada laporannya dan bisa kita akses gitu. Walaupun kalau di OJK dia sifatnya bulk ya, tapi kalau individual itu lapor. Uh, Dia kasih kredit yang nggak benar gitu ya. Misalnya sembarangan, sehingga kredit macetnya tinggi. Wah, itu langsung kena teguran. Dia kasih kredit ke afiliasi, juga langsung dicek OJK. Kenapa kamu kasihnya grup sendiri gitu? Nah, jadi pemberian kredit itu diatur secara ketat. Apakah dibilang pasar modal? Enggak juga. Pasar modal juga diatur, Bapak Ibu. Kayak reksadana itu laporannya bulanan. Ya, enggak cuma yang dilapor dana kelolaan, bahkan hasil rapat direksi saja sekarang itu dilaporkan ke OJK. Jadi pelaporan ke OJK itu sangat-sangat ketat. Nah, shadow banking ini di luar bank, di luar pasar modal. Nah, tapi seolah-olah seperti produk bank atau pasar modal gitu ya. Karena cara kerjanya sangat mirip dengan obligasi dan dijual di perbankan. Nah, di China ini waktu saya baca beritanya, diperkirakan dana shadow banking di China itu 3 triliun US dollar atau 45 triliun. 45 ribu triliun. Semua uang dana masyarakat di Bank BCA, BRI, Mandiri, Panin semua dikumpulin per Juni cuma 8 ribu. Jadi sistem tidak resminya saja itu lima kali lipatnya bank di China. Reksadana berapa? Reksadana paling cuma 500. Jadi ini 100 kali lipatnya kali ya. Sorry, 90 kali lipatnya. Jadi ini adalah industri yang benar-benar besar, tidak hanya di China tapi juga untuk ukuran dunia. Nah, bisa sampai segitu banyak itu seperti apa ceritanya gitu ya. Sebenarnya China ini kalau dibilang shadow banking, kalau saya baca beberapa referensinya ya, itu bisa dibilang si malakama daripada pertumbuhan ekonominya yang tinggi. Ya. Pertumbuhan ekonomi China kan mengejutkan dunia. Dari tahun 2000 sampai 2019-2020, bisa dibilang China itu yang nomor satu di dunia. Dari peringkat berapa, sekarang jadi kedua terbesar di dunia. Dia punya militer juga tidak kalah sama Amerika. Dia punya kelas menengah itu juga sudah banyak. Luar biasa lah gitu ya. Kalau kita ke China itu, wah dia punya kota sudah hebat sekali. Jadi pertumbuhan ekonominya tinggi, kemudian kondisi sosialnya juga stabil selama puluhan tahun. Jadi ibaratnya orang-orangnya makin makmur. Makin makmur gimana ya? Yang tadinya tinggal sama orang tua, keluar ngekos, kontrak, beli rumah gitu kan? Itu kan sangat normal. Dimanapun sama sih. Jadi kalau kesejahteraan orang meningkat, orang mulai memikirkan untuk beli produk yang lebih tahan lama. Ya, mulai dari kendaraan, ya kalau uangnya lebih banyak lagi ya beli properti gitu. Nah, properti itu kan nilainya besar. Kita kan kalau beli motor 20-30 juta, beli mobil 200-300 juta. Kalau beli properti di Jakarta ya kita ngomongnya sudah 2, 3, 4, 5 M gitu. Jadi nilainya itu besar. Dan ketika proyeknya dikerjakan, eh, tanahnya dibangun saja dari nol itu sudah karyawan-karyawan begitu banyak ya, tukang-tukang bangunan segala macam. Dia sudah jadi orang tinggalin itu jadi pusat ekonomi. Kemudian orang renovasi segala macam itu juga menciptakan ekonomi tambahan. Jadi properti itu sektor yang kalau bagi pemerintah daerah atau pemerintah secara keseluruhan itu proyek yang sangat bagus. Nah, kalau buat masyarakat
yang namanya orang punya rumah kalau harganya naik itu kan jadi semacam alat simpan kekayaan, ya. Dan berbeda dengan aset-aset pasar modal atau bahkan aset kripto yang nggak jelas itu, uh, properti kelihatan dan ada kepercayaan atau keyakinan, ya. Misalnya orang dulu bilang, ya orang kaya mah punya tanah banyak gitu. Setelah belakangan ada orang-orang kaya di pasar modal, oh baru mulai beralih. Pasar modal bisa juga loh, reksadana, saham gitu. Tapi kalau kebanyakan orang secara umum masih menganggap tanah, emas itu investasi yang lebih bisa dipegang gitu. Karena fisiknya ada, bisa, kalau terutama tanah ya, fisiknya ada, bisa dibangun, bisa disewakan, dan lain-lain. Nah, eh, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan harga properti di China itu naik tinggi. Eh, karena sudah terlalu panas, bank sentralnya mulai turun tangan. Jadi dia lihat nih, apa nih yang bikin harga properti tinggi? Oh, ternyata banyak pemerintah daerah itu pinjam uang untuk menggarap proyek properti gitu. Saya nggak tahu detailnya, mungkin antara kerjasama dengan swasta atau bagaimana. Yang jelas pemerintah daerah itu dia meminjam uang ke perbankan di setempat dengan perbankan setempat dengan jumlah besar, kemudian uang itu dipakai untuk menggarap properti. Tanah kan dimiliki oleh pemerintah daerah di sana. Nah, eh, oke, bank sentralnya lihat, wah kalau kayak gini caranya harga propertinya bisa makin tinggi nih. Oke, kalau begitu dia keluarkan aturan. Ini pertama-tama ya, mungkin itu tahun saya lupa ya, 2008, 2008 atau 2000 berapa belas lah. Itu shadow banking ini bukan istilah baru ya, sudah dari belasan tahun yang lalu. Um, jadi di bank sentralnya mengeluarkan peraturan, pemerintah daerah, sorry, bank dilarang memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah. Bukan dilarang, atau dibatasin seperti itu supaya tidak terjadi aksi spekulasi yang berlebihan. Nah, ketika di stop atau dikurangi dengan drastis pinjaman itu, terjadi masalah. Masalahnya apa? Uh, kalau bank, kalau pemerintah daerah nggak bangun, apakah permintaan rumah berhenti? Enggak. Begitu banyak orang berhasil diangkat dari kelas miskin menjadi kelas menengah di China, sehingga kebutuhan rumah begitu besar. Permintaannya tinggi sekali dan lagi booming-boomingnya kan, kalau orang lagi growth itu kan kayak duitnya lagi nambah, lagi kencang duitnya, jadi mau spendingnya itu kuat. Nah, kemudian di satu sisi, jadi itu dari permintaannya ada. Di sisi lain, pemerintah daerah di China itu cara kerjanya beda sama kita. Kalau di Indonesia kita kan mengangkat pemimpin dan legislatif itu melalui pilkada, dan apa, pilkada sama pemilu daerah gitu ya. Kita pilih anggota DPRD, kita juga pilih bupati, wali kota atau gubernur. Nah, kalau di China kan sistemnya sentral, semuanya dari Partai Komunis. Jadi pejabat-pejabat di publik, pejabat-pejabat di apa, posisi-posisi pemerintahan itu adalah kader Partai Demokrat yang dididik dari muda, memang di apa, dipersiapkan cara itu. Nah, kemudian ketika orang sudah mendapatkan jabatan atau sudah memimpin suatu daerah, kan pengen tampil, pengen diteruskan lagi gitu. Nah, tentu untuk itu dan pemerintah China pada waktu itu juga menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena mereka lagi sedang rally mau ngejar Amerika. Nah, jadi pemerintah daerahnya di satu sisi dibilang nggak boleh minjam ke bank, di sisi lain mereka ditarget growth-nya tinggi. Untuk bisa achieve growth itu, properti dilihat sebagai cara yang paling cepat. Nah, muncullah lagi kreatif kan, namanya LGFV gitu ya. Local Government Funding Vehicles, atau ada juga disebut dengan UDIX, Urban Development and Investment Companies. Ya, mungkin kita sebutnya LGFV aja ya, karena kalau di Google lebih banyak keluar istilah ini daripada yang UDIX itu. Jadi ini adalah suatu vehicle, sarana, dia milik pemerintah, enggak. Dikendalikan pemerintah daerah, ya. Jadi bayangkan ada satu PT, uh, pemiliknya bukan pemerintah daerah, tapi yang mengendalikannya pemerintah daerah gitu. Nah, sama pemerintah daerah dipakai sebagai sarana untuk kamu LGFV ini nanti proyek-proyek properti ini income-nya ke kamu. Nah, untuk supaya itu bisa jalan,
kamu terbitin surat utang. Nah, jadi LGFV ini menerbitkan surat hutang, hutang-hutangnya dipakai untuk financing program pembangunan pemerintah daerahnya. Kalau di Indonesia mungkin mirip-mirip kayak efek beragun aset atau EBA. Ya, ada KIK EBA, ada EBA SP. SP itu surat partisipasi, KIK itu kontrak investasi kolektif. Bedanya apa? Kalau KIK EBA yang mengeluarkan MI, kalau EBA SP yang mengeluarkan itu bukan MI. Gitu. Nah, jadi EBA ini kalau di Indonesia ya, ada yang ke jalan tol, ya, ada yang ke kereta api, ada yang ke proyek perumahan. Sorry, maksudnya kalau di Cina-nya macam-macam gitu loh, ke jalan tol, kereta api, proyek perumahan. Kalau di Indonesia itu yang saya tahu eh, ada KPR-KPR itu dibungkus, dijual ke EBA, EBA-nya ditawarkan ke masyarakat. Ada juga yang versi tabungan kredit pensiunan di salah satu bank penyedia kredit ke pensiunan. Nah, itu dibungkus jadi satu, kemudian dijual ke EBA, EBA ditawarkan ke masyarakat. Ada juga penerbangan haji pesawat Garuda yang selalu penuh untuk sekian tahun ke depan. Nah, kemudian sama apa? Garudanya dibungkus, jadi kayak dibayar di muka, dia terima uangnya di muka, tapi untuk penghasilan berapa tahun mendatang. Nah, jadi eh, EBA ini kalau di China ya atau LGFV ini jumlahnya ribuan dan mereka itu tidak dimiliki. Jadi nggak ada pemilik, bukan milik pemerintah daerah gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau ada EBA itu somehow ya atau LGFV ini somehow bukunya tidak konsolidasi sama pemerintah daerah. Kalau kita misalnya punya PT, PT kita memiliki suatu perusahaan 51%. Laporan keuangannya konsolidasi. Konsolidasi itu artinya kalau anak perusahaannya punya hutang, punya pendapatan, punya apa, konsol ke pusat. LGF ini enggak. Jadi kayak berdiri sendiri. Dan karena waktu dijual atau dipromosikan, mungkin ada logo pemerintah daerahnya, itu dianggap aman seperti itu. Ya kan, kalau pegang pemerintahan punya obligasi kan pasti masyarakat juga percaya kan. Dan secara rate di atas deposito. Deposito di China itu bunganya sangat rendah gitu. Jadi pas ada produk seperti ini itu sangat diminati. Ini kan basically obligasi, Pak. Nah, kenapa disebut dengan shadow banking? Nah, kalau mau tahu kenapa shadow bankingnya, kita harus mengerti dulu tentang cara kerja perbankan. Nah, jadi ketika si LGFV ini membeli surat hutang, kemudian sorry, dia berpartisipasi dalam proyek-proyek properti, menerbitkan surat hutang, uh, itu kan harus ada yang beli dong. Kalau enggak kan dari mana uangnya ada gitu. Uh, Sementara bank di China pada waktu itu tahun 2000 mungkin 8 9 atau berapa belas pertama kali dibatasin itu banknya dibatasin ya. Tapi nggak langsung, dia bertahap. Nah, waktu di awal-awal tuh kalau saya baca dia begini. Jadi bank besar dikasih tahu sama bank sentral, stop ya, jangan kasih pinjaman ke sini ya. Oke, saya nggak mau kasih. Tapi bank besarnya suruh bank yang lebih kecil, kamu aja yang kasih. Jadi mungkin kalau di bank besar dia punya pengaturan lebih ketat, kalau bank kecil pengaturannya lebih longgar. Jadi dia minta bank kecil yang memberikan kredit dengan membeli surat hutang LGFV itu. Nah, jadi di bank kecil tetap menyalurkan, tapi mungkin sama pemerintah, sama aturan pada waktu diperbolehkan. Nah, bank kecil ini nggak punya duit, Bapak Ibu, atau duitnya nggak cukup. Jadi uh, dari mana duitnya? Bank besar itu memberikan pinjaman ke bank kecil. Nah, jadi bank besar interbank interbank lending ke bank kecil, jadi pinjaman antar bank. Baru bank kecil ini uh, ke properti. Jadi bank kecil ini cuma jadi intermediary doang, jadi cuma jadi broker perantara doang. Nah, dengan cara seperti ini, secara akunting ya Bapak Ibu, ketika bank meminjamkan kepada bank, itu basically dianggap hampir risk free. Sehingga bank itu tidak perlu membuat pencadangan ya. Kalau istilahnya PPAP, penyisihan penghapusan aktiva produktif. Maksudnya kalau saya ngasih kredit dia aman, call satu, saya cadangkan misalnya 5% ya. Walaupun dia nggak gagal bayar, saya sudah harus cadangkan. Nah, dana cadangan ini dikunci uangnya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain.
Nah, kalau misalnya dia call 2, 10%. Dia call 3 berapa? Dia call 5, kolektivitas 5, yang jelek gitu ya. Saya harus cadangkan lebih banyak. Nah, kalau dia memberikan kredit ke bank, antar bank, mungkin dianggapnya sudah yang call yang paling aman. Jadi buat bank yang besar itu, dia menyembunyikan proses pemberian kredit kepada properti LGFV itu dengan cara menggunakan skema pinjaman antar bank. Nah, uh, terus ya kalau saya baca lebih detail, wah itu uh, pakai istilah kayak reverse repo, tagihan akseptasi, segala macam. Uh, Terus terang kalau mau mengerti itu, ya Anda harus memahami tentang akuntansi perbankan. PPAP itu apa, ATMR itu apa reverse repo, aturan Basel itu kayak apa. Nah, ini topik yang terus terang sangat sulit dan saya juga tidak menguasai. Untuk bisa tahu tentang itu, mungkin Anda harus bekerja di akunting perbankan, melakukan audit selama 2-3 tahun. Oh, ini toh barang ini toh. Oh, ini mungkin baru ngerti. Tapi kalau untuk orang awam, saya kira itu topik yang cukup sulit untuk dipahamin. Tapi intinya adalah disebut shadow banking karena bank besar menggunakan bank kecil sebagai shadow untuk memberikan pinjaman. Nah, kemudian berkembang lagi. Ketahuan nih, ternyata dia pakai bank-bank ini. Setelah ditertibkan, mereka cari cari ide lain lagi, menggunakan skema trust fund. Ya, trust fund itu dana perwalian. Jadi ada semacam uh, bukan manajer investasi, tapi trust gitu. Wali amanat di Indonesia ada, tapi baru untuk wali amanat efek obligasi. Kalau di sana dia mungkin lebih bebas. Nah, jadi trust fund ini oleh pemerintahan, oleh apa regulasi perbankan di sana dianggap sebagai industri keuangan non bank. Ya. Nah, sama kayak bank kecil. Jadi tadi brokernya lewat bank kecil, kali ini lewat trust fund. Jadi trust fund-nya dia membeli proyek-proyeknya pemerintah daerah China, kemudian proyek tersebut dikumpulkan, dia terbitkan semacam LGFV itu. Nah, seperti itu. Nah, baru bank membeli surat hutangnya LGFV yang dikeluarkan oleh trust fund. Nah, karena dia dianggap industri keuangan non-bank, resikonya juga kecil. Nah, jadi itu cara untuk menyembunyikan lagi, seperti itu. Nah, cara yang ketiga, nah ini juga yang menyebabkan masalah jadi besar. Kalau cuma antar bank atau bank dengan trust fund, itu kan sebetulnya resikonya B2B, ya, business to business. Nah, ini kalau yang ketiga ini mereka minta trust fund itu untuk bikin ketengan. Jadi jangan bikin 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar. Bikin yang 10 juta, 15 juta, 20 juta gitu. Nah, kemudian ya mungkin nggak 15-20 juta, mungkin 1M, 1M, 1M gitu ya. Nah, dan itu dijual ke high net worth individual. Jadi trust fund itu mengeluarkan semacam instrumen seperti obligasi atau pinjaman. Nah, terus ditawarkanlah ke orang kaya yang ada di bank. Di China, bunga depositonya rendah sekali. Jadi sangat tidak kompetitif. Dan oleh karena itu, orang-orang kaya di sana aktif mencari produk investasi. Mereka beli saham, beli apa. Ya, namanya sama sih orang kaya di mana-mana ya. Beli saham itu mungkin kurang nyaman. Sehingga mereka banyak masuk ke produk yang fixed rate seperti itu. Nah, bagi perbankan, ketika mereka menjual produk seperti ini dan dibeli oleh nasabahnya, deposito atau kasnya berkurang, tapi asetnya tidak dicatat ke dalam bukunya bank. Kenapa? Karena yang memiliki aset itu adalah si klien langsung. Jadi itu disebut dengan off balance sheet, tidak masuk di perbankan. Nah, berbagai bentuk penyamaran inilah yang menyebabkan ini disebut dengan shadow banking. Kenapa ada banknya? Karena ya uangnya banyak dari bank. Entah uang bank itu sendiri atau uang nasabah banknya. Nah, tapi karena melalui skema-skema akuntansi dan penyamaran-penyamaran dibikin beberapa layering, nggak kelihatan bahwa bank atau nasabah bank memberikan kredit ke sektor ini. Nah, melihat ini begitu sukses, swasta juga bikin. Ya dong, kan swasta juga ibaratnya pemerintahnya bangun, swastanya juga perlu gitu. Nah, jadi mereka juga membuat semacam ini dan meminta untuk trust fund itu tolong lu beli dong gitu. Nah, jadi nilainya besar.
Namanya juga ya sudah kayak investasi bodong gitu loh. Eh, apa dana pasti aman, golden dana aman, ya semacam itulah nama-nama yang akhirnya membuat banyak masyarakat percaya dan memasukkan uang ke situ. Nah, pertanyaannya gini, Bapak Ibu, pemerintah daerah bayar pakai apa? Em, Ketika suatu proyek ditangani oleh pemerintahan, saya kira di mana saja sama. Mau negara maju, mau negara berkembang, eh, tidak semuanya itu pasti menguntungkan, ya, karena pemerintah punya kewajiban untuk menyediakan fasilitas. Jadi proyek tol yang mungkin swasta nggak mau kerjakan, balik modalnya baru 50 tahun, pemerintah kerjakan. Ya. Kenapa? Karena kalau nggak ada tolnya nggak jadi-jadi, itu nggak ada koneksi. Tapi kalau mau dibangun uangnya nggak ada. Sementara kalau 50 tahun baru balik modal, swasta nggak mau gitu. Misalnya seperti itu. Kadang-kadang ada yang politis. Ya. Kadang-kadang politis. Politis itu dalam artian namanya pejabat mereka kan diangkat dan diberhentikan oleh partai komunis di sana. Nah, kalau misalnya supaya saya dapat perhatian, saya dikatakan mampu, saya mungkin harus membangun proyek-proyek yang uh, kelihatan wah, ya, tapi over budget, cuman ya cuma keren-kerenan doang, tapi manfaatnya tidak sepadan, atau sometimes fasilitas yang tidak dibutuhkan, tapi biar ada banyak proyek kelihatannya saya kerja gitu. Nah, jadi itu menyebabkan proyek-proyek properti itu tidak semuanya menguntungkan dan ya tetap dikerjakan. Nah, kemudian tentu ada yang menguntungkan juga gitu kan. Nah, tapi sekarang pertanyaannya dari mana Pemda punya uang untuk bayar? Mereka punya uang untuk bayarnya bukan seperti developer properti. Mereka cuma yang mereka lakukan mereka bikin infrastrukturnya. Setelah infrastrukturnya jadi, developer mau bangun, nah mereka jual tanah. Nah, karena proyek-proyek itu tersebut tidak menguntungkan, ya kadang-kadang over budget segala macam, untuk bisa membayar hutangnya mereka harus jual tanah dengan harga tinggi. Nah, makin tinggi dia jual harganya, makin mahal juga harga propertinya. Kan ibaratnya kalau saya beli misalnya 1 meter harganya 10 juta, saya developer. Ya saya kerjain, saya bikin bagus, bikin fasilitas, jual ke orang 20 juta misalnya. Nah kalau sekarang saya sudah kasih 20 juta, saya harus jual 30 juta. Kalau saya dijual 40 juta, saya harus jual 50 juta atau 60 juta. Yang namanya bisnis kan tidak mungkin saya kerjakan rugi kan. Jadi karena Pemda mau tutup hutang, dia jual tanah dengan harga yang semakin tinggi, plus kemudian ketika jadi mungkin dia pungut pajak juga. Ya, pajak pajak properti kalau Indonesia kan bea balik nama. Kita kalau balik nama kan kena 5% kalau nggak salah. Ya PPh finalnya 2,5, penjualan, pembelinya kena balik nama 5%. Nah, mungkin untuk itu dia naikin terus. Nah, karena biaya produksinya naik, harga tanahnya naik, pajaknya naik, harga propertinya makin makin mahal gitu. Jadi itu kayak lingkaran setan. Memang terbangun banyak properti infrastruktur, tapi at some point dia punya harga juga terlalu tinggi sehingga makin tidak terjangkau. Tapi di satu sisi kalau harga properti meningkat itu dianggap sebagai tanda yang bagus, artinya eh, penduduknya makmur atau paling tidak penduduk yang punya propertinya jadi makmur gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa dia bisa bermasalah? Nah, properti itu kan selalu naik. Dan dalam jangka waktu naiknya itu nggak 10 tahun, mungkin 15-20 tahun masih naik. Tapi tidak ada yang menyangka ada COVID di 2020. Dan tidak ada yang menyangka juga China begitu draconian kalau bahasa beritanya. Draconian itu paling tegas, paling kejam, paling brutal dalam hal lockdown. Ya, mereka lockdownnya nggak tanggung-tanggung. Lockdownnya itu sampai uh, bukan nggak cuma sekedar nggak pakai masker atau apa, benar-benar dikunci di rumahnya nggak boleh keluar gitu. Dan lockdown China itu paling lama, ya paling lama. Banyak negara sudah melonggarkan, mereka yang terakhir melonggarkan. Kemudian hubungan dengan Eropa dan Amerika kurang bagus. Sejak Donald Trump itu kan sudah mulai kan. Sebenarnya bukan masalah Donald Trump. Siapapun presidennya itu akan di Amerika akan bermasalah dengan China. Kenapa? China sebentar lagi mau saingin Amerika. Mereka sudah dulu jauh gitu. Sekarang udah dekat gitu. Nah, kalau sudah dekat, orang juara satu itu nggak semuanya legowo gitu.
ada yang bagus, dia kerja lebih keras supaya dia naik. Tapi kalau yang ya namanya Amerika, dia jegal China, mungkin-mungkin aja. Jadi Huawei-nya nggak boleh. Kemudian kalau kita lihat sekarang TikTok di ban di China, paling tidak handphone apa pemerintahnya nggak boleh pakai segala macam. Jadi upaya jegal menjegal itu ada. Ekspor importnya dipajakin pajak lebih tinggi segala macam. Nah, jadi apa namanya hubungan antara Amerika sama China jadi agak apa bertentangan belakangan ini. Dengan Eropa juga ya, saham Eropa itu kan mungkin lebih dekat ke Amerika daripada China. Jadi ekonomi China juga mulai melambat gitu. Lockdown terlalu lama, kemudian bisnis tidak selancar dulu, kemudian daya beli turun. Daya beli turun, harga properti turun. Nah, ini jadi masalah. Kalau sekarang harga properti turun, Pemdanya nggak bisa jual dengan nggak bisa jual tanahnya dengan harga lebih tinggi, dia nggak ada uang untuk bayar gitu. Developer-developer yang minjem uang untuk bangun properti dan kemudian ketika harga properti turun, orang nggak mau beli, tunggu lebih bawah lagi, itu juga akan kesulitan bayar gitu. Nah, itulah yang menyebabkan perusahaan properti di China itu 2-3 tahun ini goyang. Kita dulu mungkin mendengar Evergrande ya. Evergrande itu perusahaan properti mungkin sempat yang terbesar di dunia. Belakangan ada lagi namanya Country Garden. Ya, Country Garden ini di Johor itu bangun proyek properti raksasa sih. Banyak orang-orang Singapura itu yang dia kan di Singapura mahal, di Johornya dia bangun murah gitu loh. Jadi murah besar raksasa. Jadi orang banyak pindah ke sana. Ibaratnya tinggalnya di Johor, kerjanya di Singapura gitu. Nah, belakangan mulai bermasalah. Kenapa? Karena ekonomi China sedang sedang lambat. Begitu dia sedang lambat, harga properti turun, berentet kena ke semuanya. Nah, ada satu shadow banking di China namanya Chongrong ya. Saya nggak tahu ejanya gimana ya. Chong itu tengah, Rong itu saya kurang tahu Rong itu apa. Nah, jadi ini perusahaan yang dia kayak wali amanat itu yang apa menjadi uh, menyalurkan kredit ke properti, kemudian dia terbitkan surat utang. Nah, mulai mulai macet pembayarannya, ya. Dan kemudian investornya suruh tenang. Ini besar sekali Bapak Ibu, nilainya triliunan dalam rupiah, mungkin puluhan triliun. Kenapa? Karena ini salah satu shadow banking terbesar di sana. Kalau nggak salah kemarin saya baca 800 billion atau berapa deh, gitu ya. Nah, kalau dia macet, mulai merembet ke yang lain, gitu. Nah, dan karena size-nya begitu besar ya dan dijual ke masyarakat, kalau cuma masalah antar bank biasanya lebih gampang disettle. Tapi kalau sekarang sudah masyarakat yang belinya ketengan gitu ya. Namanya juga masyarakat kan. Mau China, Indonesia, Amerika sama aja Bapak Ibu. Kalau sudah macet ya walaupun dibilang ada resiko atau apa kan orang nggak mau terima. Protes di jalan apa di China protes itu jarang loh, tapi protes yang ini ada gitu. Dan bahkan pemerintahnya sampai harus turun tangan karena pemerintah di sana sangat peduli sama kestabilan. Jadi kalau mereka tidak begitu suka ada gejolak-gejolak yang besar. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Jadi beberapa perusahaan propertinya sudah mulai kelabakan, harganya turun, akhirnya sekarang terjadi permasalahan pada trust fund-trust fund itu. Nah, kalau saya lihat kembali ya cerita trust shadow banking di China, di satu sisi itu bagus karena dengan adanya itu pembangunan jadi cepat. Ya. Namanya pembangunan itu pasti butuh funding. Antara kita pinjam atau pakai uang masyarakat kita kumpulkan kita bangun. Tapi di sisi lain karena dia tersembunyi ya di apa dibuat sedemikian rupa dicari loophole atau kelemahannya sedemikian rupa sehingga tidak perlu muncul, akhirnya menyulitkan pengawasan. Berapa kredit ke sektor ini? Pemberian kreditnya hati-hati nggak? NPL-nya gimana hitungannya? Pada saat dia salurkan ke properti, itu dikasihnya bertahap sesuai completion-nya atau dikasih di depan, tapi completion-nya nggak dilihat. Hal-hal kayak gini kan itu harus dicek. Kalau di perbankan itu ada aturannya. Jadi kalau kayak kita KPR, KPR tuh nggak bisa rumah yang nggak ada bentuk, harus rumah yang sudah setengah jadi atau ada tahapannya gitu. Nah itu untuk menghindari supaya ketika banknya bayar ke developer, developernya kabur tengah jalan.
Nah, kalaupun misalnya dia bangunnya bertahap, pemberiannya juga bertahap seperti itu. Nah, jadi karena tidak melalui sistem perbankan yang legal dan perbankan yang benar, akhirnya kelewatan. Nah, kemudian sektor properti ya, ini terus terang shadow banking ini agak kurang sehat karena memicu bubble. Uh, Pembangunan cepat, permintaannya tinggi, orang goreng, akhirnya bubble. Karena tidak diawasi, ya dikasih produknya dikasih nama-nama yang uh, ibaratnya nama-nama yang itulah menipu lah gitu. Bukan menipu sih, jadi pasti aman fund gitu ya. Dana pemerintahan aman fund gitu. Pemerintahan daerah China maksudnya. Sehingga membuat masyarakat beli, dan kalau dia jualnya ketengan, yang kena juga lebih banyak gitu. Akhirnya jadi masalah baru gitu. Jadi suka tidak suka menurut saya shadow banking ini kalau bisa dibatasin atau diatur dengan ketat supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Nah, apakah di Indonesia sudah ada shadow banking? Kalau untuk konteks properti ini, saya rasa tidak. Ya, tapi memang saya lihat ya mungkin ada pengembang properti yang mencoba untuk ibaratnya kalau kita beli properti cicil ke developer, ya itu sudah setengah-setengah shadow banking gitu. Jadi developernya nggak pinjam ke bank, nggak kemana, langsung kita cicil ke dia. Nah, kalau kita cicil ke dia, tengah jalan dia kabur bagaimana? Nah, tapi ya kalau kita percaya misalnya reputasinya bagus, dia pasti selesaikan, kualitasnya juga sesuai dijanjikan, itu tidak apa-apa. Ya anyhow ini pelajaran dari praktek shadow banking di China. Semoga pemerintah China bisa settle ini, dan kalaupun misalnya ada gejolak, semoga bisa dikendalikan supaya tidak terlalu berlebihan. Nah, demikian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.